ya ada landasannya juga gitu di agama Islam belajar sejarah itu. Dan pijakannya adalah ayat yang selalu kita baca dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ayat ini berisi permintaan kita kepada Allah agar kita itu diberikan petunjuk. Petunjuk kemana, Pak? Ya, ke jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah gitu. Bukan orang-orang yang dimurkai, bukan juga orang-orang yang sesat. Nah, kita kan ingin masuk surga, itu mah pasti, Pak. Ada yang misalnya kepo gitu, Pak, kumaha sih rasana neraka gitu. Ada yang kepo nggak, Pak? Ya yang ngasaan heula gitu. Kan enggak ya, Pak ya? Ya tapi bukan di sinilah gitu, Pak ya. Yang pengen lah turan naon lah saya mah ka neraka oge gitu. Dangkel lila-lila mah kebal gitu. Ada kan, Pak, yang punya pemikiran seperti itu? Ya, yang namanya badan katanya, kalau tiap hari dipukul, lama-lama itu kebal, gak akan sakit lagi dipukul. Jika nama di neraka oke gitu, diduruk, lilai lama, tenyeri deui diduruk, katanya seperti itu, Pak. Itu ada yang punya pemikiran seperti itu. Tapi kita mah kayaknya sepakat lah, gak usah nyobain dulu gitu, Pak. Ya, bukan cuma dulu, sekarang dan nanti juga nggak usah. Itu, Pak ya, tidak usah merasakan yang namanya api neraka. Nah, karena kita ingin masuk surga, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah berdoa, Pak. Minta kepada Allah. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, lah da urang mah jagoan, dan saya mah soleh, saya pasti masuk surga. Ini masalah besar kalau kita ingin masuk surga dengan amal soleh kita, Pak. Misal bapak-bapak umur 90 tahun, Pak. Umur 90 tahun, dan dari mulai lahir detik pertama sampai hembusan napas terakhir itu digunakan untuk ibadah. Jadi kita ibadah kepada Allah 90 tahun full, Pak, lahir batin. Lalu kita nagih kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu karena amalku. Bisa aja, Pak, Allah ngasih jawaban, nyasok we masuk ke surga, tapi 80 tahunnya geus kitu keluar deui masuk neraka. Karena ibadahnya kan cuma 80 tahun, Pak. Berarti berhak di surganya juga cuma 80 tahun. Kalau ingin masuk surga karena amal. Amal mah itu mah haknya Allah, Pak. Itu ya. Kita beramal baik itu hak Allah itu mah. Yang kita jalankan di alam dunia ini. Karena itu kata Rasulullah SAW, kalian itu tidak akan masuk surga karena amal kebaikan kalian, kata Rasulullah SAW. Termasuk Anda ya Rasulullah, termasuk saya. Tetapi Allah telah menaungi saya dengan rahmat dan magfirahnya. Jadi masuk surga itu karena rahmat dan magfirah Allah. Gak ada gunanya tuh amal, ada tetap Pak gunanya, Pak, amal itu. Itu menjadi standar level-level kita nanti di akhirat. Makin banyak amal ibadahnya, makin tinggi level kita di surga nanti, Pak. Mudah-mudahan, Pak ya, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepak luhur-luhur, Pak. Pada KM itu panggil gitu. Itu ya. Nutu lebat pengurus panghandapna gitu. Wallahu a'lam, Pak ya. Kita nggak tahu. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan ketika kita ingin masuk surga itu doa, Pak.
Karena apa sih yang tidak ada di gudangnya Allah? Apa yang tidak ada di gudangnya Allah? Kita butuh pekerjaan misalnya. Ini buat para pemuda yang misalnya udah lulus SMA nggak mau kuliah, atau udah lulus kuliah nggak mau masuk SMA gitu ya, dibalik. Ingin kerja. Apakah di gudangnya Allah itu ada lapangan pekerjaan? Ada. Itu ya. Buat para pemuda yang misalnya sudah kuliah, udah kerja, pengen nikah, belum punya calon pasangan hidup, di gudangnya Allah ada nggak, Pak? Ada. Makanya tinggal berdoa. Bapak-bapak, tong teraskan di tengah. Si semangat deh ya. Jadi apapun yang kita inginkan, rumus pertamanya adalah minta. Minta kepada Allah. Doa. Itu rumus pertama. Rumus keduanya, ikhtiar dengan maksimal. Nah, ikhtiar kita untuk masuk surga salah satu caranya adalah dengan mempelajari biografi orang-orang yang soleh atau orang-orang yang mendapat nikmat, agar kita bisa mengikuti jalan hidupnya, mempelajari jalan hidup orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, agar kita bisa menjauhi jalan hidupnya. Seperti itu. Jadi akhirnya ketika kita ingin masuk surga itu, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mempelajari biografi tokoh-tokoh yang pernah berkiprah di alam dunia ini, terutama tokoh-tokoh yang mendapatkan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang jadi pertanyaan dan sudah dijawab, tapi mungkin lupa lagi, Pak ya. Siapa itu orang yang mendapat nikmat? Siapa, Pak? Satu, para syuhada. Itu nomor 3. Siapa lagi? Solihin. Tetangga, Pak. Nomor 4, solihin. Siapa lagi, Pak? Siapa lagi orang yang mendapat nikmat? Para nabi, nomor 1. Satu lagi, nomor 2. Siapa? Sahabat. Nah, sahabat itu ada yang masuk syuhada, ada yang masuk solihin, siddiqin. Eta nami nyalira grade kahilapna. Iya. Dan itu ada dalam surat keempat. Surat keempat, surat Ali Imran. Surat Ali Imran, betul tidak? Betul, Pak. Kalau kita ngitungnya dari Anas. Betul, itu ya. Nah, Quran mah muter, Pak. Ya. Jika kita membaca Quran, maka bacalah A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Itu kan ya. Makanya Pak, ketika kita lihat Quran susunannya, itu di surat terakhir itu qul a'udzu birabbin nas, isti'adzah dulu, baru Al-Fatihah. Itu ya. Gitu, Pak. Itu tuh emang gitu katanya. Karena baca Quran itu perintahnya diawali dengan isti'adzah. Ya, makanya 2 surat terakhir itu isti'adzah dulu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu nyambung, Pak. Jadi surat yang keempat, surat An-Nisa. Artinya apa? Perempuan, ya. Wanita, seperti itu. Wanita. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 69 itu diberikan jawabannya. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat? Yaitu
Wa mayuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Faulaika fahasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah orang-orang atau teman-teman yang terbaik. Gitu ya. Jadi siapa yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Ya, kalau solihin udah jamak gitu ya, orang-orang soleh dengan orang-orang soleh. Nah, ini 4 kelompok yang mendapat nikmat, Pak. Yang pertama adalah para nabi. Jumlah nabi berapa? Udah pernah dibahas, Pak. Jumlah nabi semuanya ada berapa? 24.000. 2-nya betul, 4-nya betul, 0-nya betul. Kurang 1 angka. Ya. Berapa, Pak? 240.000. 0 paling akhir salah. Nah, ini Pak. Jadi tema bahasan kita hari ini sebetulnya tentang mutiara zaman. Saya ingin membahas tokoh-tokoh yang wafat pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi sejarawan itu hampir semuanya sepakat bahwa puncak keemasan sejarah Islam itu zaman Harun ar-Rasyid dari sisi material. Ya, kalau dari sisi keagamaan itu zaman Nabi puncaknya. Puncak ajaran Islam itu secara spiritual, secara keagamaan itu zaman Nabi. Tapi kalau secara material zaman Harun ar-Rasyid, pas benghar-bengharna. Gitu. Ya, pas kaya-kayanya. Nah, kenapa zaman Harun ar-Rasyid itu bisa maju kebudayaan Islam itu, peradaban Islam itu? Jawabannya ada dalam dialog antara Khalifah Ali dengan salah seorang rakyatnya. Khalifah Ali pernah ditanya, Pak. Warga 628 juga. Ya, warga negaranya Khalifah Ali itu mempertanyakan gitu kualitas kepemimpinan Khalifah Ali. Nah, zaman Ali mah kieu gitu tah. Rusak masyarakat tuh. Tuh ya, pada perang. Jadi Khalifah Ali itu nggak berkualitas lah, pertanyaan ini jawabannya itu gitu ya. Tapi apa jawaban Khalifah Ali? Ya dengikeun katanya. Dangukeun kata Khalifah Ali. Dan Utsman rakyatnya itu kayak saya. Sehingga negara aman, tentram, adil, makmur. Tapi pada zaman saya rakyatnya kayak kamu. Makan apalah saya. Gitu tuh. Itu ya. Jadi kejayaan gitu ya. Seorang tokoh ketika dia memimpin itu bergantung juga pada kualitas rakyatnya, kualitas orang yang dipimpinnya. Nah, dari sini kita bisa menelusuri sebetulnya pada zaman Harun ar-Rasyid itu orang-orangnya kayak gimana sehingga bisa mencapai level zaman keemasan secara material. Oh, ternyata di sana ada orang sekaliber Abdurrahman Dakhil yang berhasil masuk ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah. Ini sparring partnernya Harun ar-Rasyid. Lawan bertarungnya Harun ar-Rasyid, orang yang sangat berkualitas. Nah, ini saya ingin bahas ini gitu ya.
Tapi pasti pipanjangan nantilah gitu ya. Yang kedua, ada seorang tokoh namanya Sholih Al-Murri, seorang ahli ibadah, pembaca Quran yang di kota Baghdad itu pertama kali membaca sehingga kalau orang mendengar bacaan Quran itu bisa meninggal, bisa meninggal. Ada yang kemudian berbicara, oh itu di zaman Rasul nggak ada orang dibacakan Quran meninggal gitu, itu terlalu berlebih-lebihan. Meninggal itu nggak ada yang berlebih-lebihan, Pak. Gak ada orang yang sengaja, oh baca itu orang rek mawat, itu nggak ada, Pak. Itu ya. Hingga analisisnya itu bukan, oh itu mengada-ada, bukan gitu menganalisisnya. Ketika ada orang mendengarkan baca Quran meninggal, sementara para sahabat tidak meninggal, berarti para sahabatnya imannya kuat gitu, Pak. Hatinya kuat gitu. Sementara yang generasi berikutnya, ketika mendengarkan bacaan Quran yang seperti itu, hatinya nggak cukup kuat untuk menerima itu, sehingga meninggal. Karena nggak ada orang meninggal sengaja gitu, Pak. Misalnya apa? Mendengarkan Quran biar maut gitu. Ya enggak gitu, Pak. Ya, ada itu orang sekaliber Sholih Al-Murri namanya. Ya, Sholih Al-Murri. Tapi ada juga orang yang sekaliber Ibnu Lahiyah. Beliau ini orang yang ahli hadis, memiliki banyak hafalan hadis, memiliki banyak catatan hadis, tetapi beliau ini lebih sering mengungkapkan hadisnya dengan cara mendiktekan lewat catatan. 4 tahun sebelum meninggal, Ibnu Lahiyah ini rumahnya kebakaran, Pak. Sebagian catatan-catatannya terbakar, sehingga Ibnu Lahiyah ketika membacakan hadis akhirnya lewat hafalan. Dan ternyata hafalannya itu sudah banyak yang lupa, sehingga hadis-hadisnya itu banyak yang pabaliut. Sehingga para ulama kemudian menetapkan, kalau ahli hadis mendengar hadis dari Ibnu Lahiyah sebelum kebakaran itu, maka hadisnya sahih. Tapi kalau mendapatkan hadisnya setelah peristiwa kebakaran itu, maka hadisnya dhaif. Kebakarannya tahun 170 Hijriah, meninggalnya tahun 174. Nah kayaknya mah apa jawaban tadi ayat 24.000, 240.000 jika nah, apa catatannya kaduruk gitu. Sebetulnya saya tuh pengen ngomong kayak apa, tapi karena ini kajian sejarah jadi pabaliut panjang heula gitu, Pak. Nyari heula dasar lah gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Nah itu teh, Pak. Kalau bicara urusan hadis, Pak, udah nggak bisa didengar itu teh, Pak. Itu tuh. Jadi jumlah nabi itu ada berapa, Pak? Ayat 24.000. Itu kalau di sini bawa Sahih Bukhari, Pak, kemudian cerita, Pak, itu udah nggak bisa didengerin, Pak, ceritanya, Pak. Kenapa? Karena untuk bicara hadis, Pak ya, sebuah hadis itu jadi sahih ketika perawinya, penyampainya itu punya apa, hadis itu memiliki 4 sifat. Baru hadis itu sahih, Pak. Apa sifatnya? Pertama, harus bersambung sanad sampai Nabi. Jadi ketika ada orang mengkaji hadis tapi dia nggak punya sanad sampai Nabi, hadisnya dhaif, Pak. Gitu tuh. Saya baca Sahih Bukhari misalnya, Pak ya. Sahih Bukhari itu sahih, Pak, tapi karena saya yang baca nggak punya sanad jadi dhaif, Pak. Karena syarat hadis sahih itu harus bersambung sanad sampai Nabi. Gitu. Yang kedua, para perawinya harus sikoh. Apa itu sikoh? Sikoh itu satu harus bobit, hafalannya harus kuat, catatannya harus tepat, Pak. Jadi catatannya nggak boleh salah. Atau kalaupun salah jangan terlalu banyak gitu. Hafalannya juga jangan, harus dobit, harus kuat hafalan. Nggak boleh salah. Kalaupun salah harus sedikit, nggak boleh banyak. Nah, yang ketiga, keempat ini yang susah, Pak. Tidak boleh syad.
Ya. Nah, jadi dengan kriteria itu kita yang barho, Pak, itu ya, bubar poho gitu ya. Itu nggak bisa mengkaji kitab hadis, Pak. Hadisnya jadi doib, Pak, gitu ya. Kecuali iktibas lah gitu ya, Pak ya. Iktibas itu kita ngutip gitu. Ngutip itu. Ini saya ngutip hadis dari Sahih Bukhari, cenah mah itu hadisnya sahih gitu. Ya itu mah ngutip, Pak, gitu ya. Tapi kalau mengkaji kitab hadis kayaknya kita mah, Pak, itu Sahih Bukhari jadi doib semua, Pak. Kenapa? Satu, kitanya nggak nyambung sanadnya ke Nabi. Dua, kitanya doib, Pak. Gitu tuh. Ada di sini yang sikoh, Pak. Syarat pertamanya dobit itu, Pak. Syarat keduanya orang yang sikoh itu adalah adil. Adil itu apa? Menjaga ketakwaan, istiqomah dalam ketakwaan. Orang yang adil itu satu syaratnya tidak boleh melakukan dosa besar. Wah, itu apa rahasia diri kita sendiri, Pak ya. Ketika ditanya, kamu pernah zina nggak? Jangan dijawab, Pak, gitu, Pak. Itu ya. Nanti pertanyaannya nyambung, kamu pernah dagang narkoba nggak? Misalnya gitu, Pak. Itu nggak boleh dijawab. Pertanyaan seperti itu, ya. Dosa-dosa besar udah itu rahasia kita dengan Allah. Istighfar aja, itu minta ampun pada Allah, tobat. Yang kedua, tidak boleh berkelanjutan melakukan dosa kecil. Itu adil, Pak. Sehingga ketika ada seorang ahli hadis meludah ketika sholat ke depan, ya, itu langsung oleh ahli hadis yang lain ditinggalkan hadisnya, Pak. Kenapa? Nggak adil dia. Gitu tuh. Orang itu nggak adil. Ya. Ada pernah ahli hadis ngebohongin onta, sini kayak mau dikasih makan, Pak. Ternyata nggak dikasih makan. Maka ahli hadis yang lain mengatakan kawan-kawannya nggak bohong. Itu hadisnya jadi doib, Pak. Karena dia kehilangan unsur adil. Wah, jigana orang mah doib kabeh, Pak. Itu ya kalau, tapi tentunya ini, Pak, berlaku ketika kita memang berjalan di jalurnya para ahli hadis. Ketika kita mulai menjejakkan kaki, saya jadi ahli hadis. Nah, setelah itu harus dijaga. Terus dijaga. Hafalan harus kuat dan harus adil. Harus dobit dan harus adil. Seperti itu. Nah, ya. Jadi jumlah para nabi itu berapa? 124.000 nabi. Berdasarkan Sahih Ibnu Hibban. Berdasarkan Sahih Ibnu Hibban. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, jumlah nabi itu seluruhnya ada berapa? Kata Rasulullah SAW, 124.000 nabi. Kalau yang jadi Rasul berapa? 313 Abu Dzar, jumlah yang banyak. Oh. Jadi jumlah nabi itu seluruhnya berapa? 124.000. Stadion GBK mah itu, Pak, nggak nampung. Iya, nggak nampung, Pak. Nggak tahu leg kedua ya lamun aya GBK ini nonton mah ya. Itu ya. Iya. Ya nggak tahu lah gitu ya. Kalau misalnya berbalik jadi 5-0, tapi asa ngimpi gitu. Mari gehese, Pak. Itu ya. Aduh. Tapi enak we kita mah, Pak, ngomen-ngomen anu main nama capek, Pak. Itu, Pak, kalau beneran main, Pak, gitu, Pak ya. Dah kalau udah namanya teu bisa ngagulkeun teu bisa ya, Pak. Susah itu, Pak. Ya, kita mau memperbaiki permainan juga susah, Pak. Pas di lapangannya mah. Tapi pas bagus gitu, Pak. Iya, rezekina ya tahu, Pak. Itu ya. Ya mungkin rezeki kita, Pak, ngomongkeun timnas itu. Itu ya. Kudukunnya. Temempan. 124.000, Pak. Stadion GBK itu nggak akan muat. Itu luar biasa ketika para nabi semuanya berkumpul, jumlahnya luar biasa. Apakah pernah, Pak? Kapan? Ketika
ketika Isra Mi'raj, pas Nabi sampai di Baitul Maqdis, Allah hadirkan itu seluruh Nabi sholat di belakang Rasulullah SAW. Nabi jadi imamnya, yang menunjukkan bahwa Rasul itu memang manusia paling mulia, itu Nabi paling utama. Jadi imam seluruh Nabi, Pak. Eta kumakan tos marawat, itu mah rahasia Allah, gampang Pak buat Allah, Pak. Alam semesta ini yang dulunya nggak ada jadi ada, Pak. Kan gampang buat Allah, Pak. Oh iya. Dan adanya juga, Pak, di tengah-tengah ketiadaan kita, Pak. Karena di balik alam ini, Pak, katanya ketiadaan mutlak, Pak. Jadi sebetulnya kita itu ada dari tidak ada di dalam ketiadaan. Kan liar, Pak. Itu ya. Ya, kata para ilmuwan, di balik alam semesta ini ada tembok, di luarnya itu ketiadaan mutlak. Jadi kita tuh di tengah-tengah ketiadaan. Ya, kalau saya mah Pak mau nulis, Pak, butuh media kertas gitu, Pak. Nyari Allah mah nggak pakai apa-apa juga bisa, Pak, nggak butuh media Allah mah gitu ya. Di dalam ketiadaan pun Allah ciptakan makhluk gitu ya, ada gitu ya, buat Allah mah gampang aja. Apalagi menghadirkan Nabi yang dulu pernah hidup, kemudian disuruh sholat di belakang Nabi, ya cetek buat Allah mah. Gampang sekali itu buat Allah. Iya, bukan hal yang sulit itu buat Allah. Dan sebetulnya semua hal yang terjadi yang menurut kita luar biasa, buat Allah mah nggak ada apa-apanya, Pak. Gitu tuh. Ya. Wah, Allah hebat ya. Itu laut bisa dibelah jadi dua. Ya buat Allah mah itu cetek, Pak. Nggak ada hebatnya sama sekali, Pak, buat Allah, Pak. Kenapa? Coba kita lihat, Pak, yang namanya bumi ini dari sudut pandang pusat galaksi, Pak. Galaksi kita teh apa namanya? Bima Sakti, Pak. Tapi tujuh dunia, padahal Bima Sakti aja diurang, Pak. Gitu ya. Bima Sakti teh diurang, tapi itu sakti itu, ta. Itu ya. Kita tuh galaksi Bima Sakti yang berisi 100 miliar bintang katanya. Nah, kalau kita tinggalkan bumi ini, misalnya lihat ke matahari, ya bumi itu kecil, Pak. Kita pergi ke pusat galaksi, bumi itu debu aja udah terlalu gede buat bumi itu. Ya, debu itu udah terlalu gede. Apalagi kalau kita misalnya pergi ke atas langit pertama, Pak, di mana seluruh galaksi itu berada. Yang namanya galaksi Bima Sakti itu mungkin cuma satu dari triliunan galaksi, Pak. Galaksi Bima Sakti itu isinya 100 miliar bintang. Ada yang galaksi yang bintangnya itu isinya triliunan, Pak, bintang, Pak. Sementara matahari aja satu itu bisa masuk bumi itu 1500 bumi itu masuk ke matahari itu, Bos. Wah, gitu ya. Itu langit pertama, Pak. Mungkin di langit pertama itu di atasnya itu langit kedua. Mungkin di langit kedua itu ada ribuan, ada jutaan, ada triliunan langit pertama, Pak. Wallahu alam, Pak. Buat Allah kan gampang aja. Di atas langit kedua itu ada langit ketiga. Mungkin di langit ketiga itu ada triliunan langit kedua, Pak. Di langit ketujuh itu, Pak, bisa jadi ada triliunan langit keenam, Pak. Di atas kursi, Pak, bisa jadi ada triliunan 7 lapis langit itu, Pak. Gitu tuh. Iya. Ya, liar, Pak, emang di atas arsy, di atas arsy, Pak. Di bawah arsy mungkin ada triliunan kursi itu, Pak. Kan gitu urutannya, Pak, ya. Arsy, kursi, 7 lapis langit, kan gitu katanya, Pak. Ya kita nggak tahu, pada nggak lihat masalahnya. Tapi buat Allah menciptakan itu semua ya mudah. Dan mungkin seluruh tatanan itu buat Allah disebut sebesar debu juga terlalu gede gitu, Pak. Gitu tuh, ya. Disebut segede debu juga terlalu gede gitu. Jadi ketika kita bisa melihat betapa kecilnya kita, karena membayangkan betapa besarnya Allah itu nggak bisa itu, Pak. Ketika kita bisa membayangkan betapa kecilnya kita, maka semua hal yang terjadi di bumi ini sebetulnya nggak ada yang istimewa, Pak. Buat Allah itu ya biar cetek gitu. Itu, Pak, ya. Nabi Isa menghidupkan lagi yang mati, cetek gitu, Pak. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya burung dipecah itu, Pak, ya, diaduk-aduk, simpan di gunung, kepok tangan, kemudian pada datang, lalu masing-masing pecahan itu bergabung lagi, ngapung lagi, Pak, jadi burung yang utuh, Pak. Itu cetek, Pak. Cetek.
Indonesia menang 5-0 cetek Pak. Ali Allah ngersakeun bapaknya ya gampang we Pak gitu tuh. Iya. Ya. Tidak bisa, Pak. Allah juga tidak bisa membohong. Tidak bisa membohong. Ya, Allah yaitu sifat yang mustahil buat Allah berbohong itu. Itu ya, sifat betul. Iya, Allah itu mustahil berbohong. Itu ya, nah, seperti itu, Pak. Jadi kecil-kecil aja Pak itu tuh buat Allah Pak. Iya masalah kita itu Tuhan kan kenal ke Allah Pak. Jadi melihat segala sesuatu hese gitu. Coba ya. Melihat segala sesuatu susah. Kayak apa gitu naon tadi teh ngebahas apa? Harun Ar-Rasyid. Kayak ini yang sebelum ini nih yang sebelum alam semesta ini nih. Oh cetek Pak ya. Tak cetek teh ngabahas naon, Pak? Sejarah 124.000 nabi. Oh, 124.000 nabi, banyak tuh jadi doi Pak hadisna, Pak. Ya, 124.000 nabi. Salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah itu pas semua nabi berkumpul itu. Pernah. Nah, ya, pas peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Pernah itu. Ya, cuma waktu itu belum ada wartawan yang meliput. Gitu ya. Belum. Iya, can aya ieu Pak nanti live Instagram gitu, siaran langsung ya gitu ya. Para nabi nuju salat di pengkeren Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Belum ada waktu itu, Pak. Ya. Tapi Rasul yang menyampaikan pada kita bahwa peristiwa itu terjadi. Di 124.000 Jadi Rasul itu ternyata bukan 25 saja, tapi 313, jumlah yang banyak Abu Dzar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu istilah 25 nabi apa? Coba Pak diingat-ingat kembali, ini udah materinya Pak. Itu ya. Kenapa ada istilah 25 nabi dan Rasul? Yang wajib diketahui. Nah, betul wajib. Nah, bisa dinyanyikan. Lah bisa dinyanyikan. Jauh tadi kan Iya. 124.000 nabi. Sampai kamawat juga. Tepuk tangan. We tadi budak TK. Iya. Jadi istilah 25 nabi dan rasul itu merujuk kepada jumlah nabi yang namanya disebut dalam Quran. Gitu, Pak. Ada dua kriteria masuk daftar 25 nabi dan rasul. Satu, namanya harus disebut dalam Quran. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Muhammad. Lahir apa panjang teuing Bang ke kelas keprok teuing kayak tadi Pak sampai maut. Oh iya. Jadi pertama masuk 25 daftar itu harus disebut Quran namanya. Tapi ada nama-nama nabi disebut Quran nggak masuk pada daftar para nabi. Contoh, Nabi Uzair. Nah ya, Nabi Uzair ada nggak namanya dalam Quran? Ada Pak. Satu disebut namanya, satu cuma disebut kisahnya. Tapi tentang Uzair ini memang ada beda pendapat di kalangan ulama itu Pak. Uzair itu ada yang mengatakan Uzair itu Ezra katanya. Ini bukan Ezra Walian eta tah. Gitu ya. Bukan Ezra Walian nu eta. Apal gitu. Diapalkeun. Toge sih gitu ya. Ezra apa ya? Ezra itu dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai nabi yang hafal kitab-kitab suci yang diturunkan pada nabi-nabi Bani Israel. Mulai dari Taurat, Zabur, kitab raja-raja, kitab kebijaksanaan, Sulaiman dan lain-lain itu apal, Pak. Katanya seperti itu. Nah, pada suatu masa Taurat itu dibakar habis, Pak.
oleh orang-orang Babylon. Ya, ketika ketika Yerusalem itu dijarah oleh Nebukadnezar itu, tahun 586. Itu Taurat dibakar habis. Wah, gimana kita mencari petunjuk, kata orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tiba-tiba datang Ezra, ditulis ulang semuanya. Ternyata hafal Ezra ini. Sehingga kemudian Ezra ini disebut anak Tuhan, katanya seperti itu. Tapi konfirmasi ke orang Yahudi, benar tuh Ezra itu dianggap anak Tuhan? Di dalam sejarah kami juga nggak ada katanya Ezra disebut anak Tuhan. Sehingga ada beberapa pihak yang berpikir ulang, Quran mau mungkin salah ya. Tapi dari Quran juga disebutnya bukan Ezra, Uzair. Apakah Uzair ini Ezra atau bukan ya? Tapi cek orang Yahudi lain sana. Tuh ya. Dan dicek di kitab-kitabnya emang nggak ada gitu tuh. Orang Yahudi menuhankan Ezra emang nggak ada. Jadi Ezra ini siapa? Diteliti lagi ayat Qurannya tentang Ezra itu, Pak. Nanti dicari apa tentang Uzair itu di Quran. Ada antara surat Al-Fatihah sampai Anas. Itu tuh. Saya sengaja gitu, Pak ya, untuk nyebatkan Qurannya, suratnya, biar jamaah itu nanti tertantang di rumah gitu untuk baca. Nyari Ustaz dapal gitu. Itu ya. Iyalah. Tahfiz Quran ada bagiannya ngeles. Ya bilanglah begitu ya. Saya masalah mah disebut ngeles juga malah. Nah, setelah dilihat ayatnya, Pak, ternyata Uzair itu disandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa dijadikan anak Tuhan oleh orang Kristen, Uzair dijadikan anak Tuhan oleh orang Yahudi. Maka diteliti lagi periode mana ketika orang Yahudi masih nyembah-nyembah Tuhan selain Allah. Karena pada awalnya Yahudi itu hanya menyembah Allah. Dan sekarang Yahudi itu hanya menyembah Allah. Zaman sekarang tuh nggak ada Yahudi yang menyembah ini, menyembah itu, nggak ada. Yahudi itu sekarang hanya menyembah Allah. Bedanya dengan kita, Yahudi itu nggak percaya kepada kenabian Muhammad SAW. Hari Tuhan mah sama dengan kita, Pak, satu. Sholatnya sarua jeung urang, Pak, pakai wudu dulu, pakai adan dulu, Pak, pakai takbir, pakai berdiri, pakai ruku, pakai sujud, Pak, sama, Pak. Orang Kristen yang masih pakai sholat, sholatnya sama aja dengan kita. Makanya kalau mau mendapatkan WA, hati-hati. Ada Kristen yang mirip dengan Islam, nggak dirubah. Emang gitu sholatnya. Sebelum Rasulullah SAW, emang mereka udah gitu sholatnya. Udah gitu sholatnya. Nah, jadi ini pada orang yang mulai mereka menyembah Tuhan selain Allah dan ternyata mereka mulai menyembah zaman Mesir, Pak. Setelah Mesir kemudian dikuasai lagi oleh orang-orang Mesir, karena sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Hiksos, jadi merek permen. Itu orang-orang Yahudi mulai menyembah-nyembah tiba-tiba ini dan itu, termasuk diantaranya yang disebut Uzair. Siapa Uzair? Ternyata Uzair itu kalau diteliti secara bahasa, dibaca secara teliti huruf hieroglif Mesir kuno itu, ternyata Uzair itu salah satu versi bacaan untuk Osiris. Osiris itu siapa? Saudara kembarnya Isis. Wah, itu ya. Isis itu ternyata bukan istri solehah idaman suami. Isis itu ternyata salah satu nama dewa Mesir. Saudaranya namanya Osiris. Ada yang bacanya Uziris, Uzair, dan lain-lain. Jadi Uzair itu salah satu versi bacaan dari Osiris. Ya. Jadi kalau kita ikut versi ini mah, Uzair di sini bukan nabi gitu. Tapi kalau versi yang mengatakan Uzair ini Ezra itu nabi. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam daftar 25 nabi dan rasul? Pertanyaan. Kemudian
ada yang namanya Zulkarnain. Sebagian ulama mengatakan Zulkarnain itu nabi, Pak. Kenapa? Karena dapat wahyu dari Allah. Dapat wahyu dari Allah. Gitu. Jadi setiap yang dapat wahyu itu dikatakan sebagai nabi. Makanya ada yang mengatakan bahwa yang namanya Maryam, yang namanya ibu Nabi Musa itu nabi. Siapa? Di antaranya adalah Imam Qurtubi, al-tafsir, penulis tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu bahasa Arab dari kota Cordoba. Kita kenalnya Ivan Cordoba. Wah, tukang main balde, Pak. Itu ya. Cordoba itu nama kota di Spanyol, Pak, yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Islam di Spanyol selama ratusan tahun. Cordoba, Emirat Cordoba itu. Ya. Kalau kita baca sejarah, Pak, kita bangga apa jadi Muslim itu? Bukan bangga bahasa Sunda, Pak ya. Bahasa Sunda mah bangga teh hese, Pak. Gitu ya. Itu bangga ting soal teh. Maksudnya bangga dirinya hese, Pak. Gitu ya. Itu bangga itu artinya hese, Pak. Bahasa Sunda itu ya. Terus kadang waktu dulu Bapak saya bingung dah, bukan orang Sunda saya, Pak ya, dengar terus bahasa Sunda. Bapak bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Kayak Bapak badai kaserang lah, Pak, biting badai kaserang. Nyata payunan. Payunan, Serang mah di Banten, Pak. Serang teh sawah. Saya kira Serang teh Banten sana, Pak. Ternyata Serang itu sawah. Ya, banyak itu, Pak, yang sama pengucapannya dengan bahasa Indonesia, beda artinya, Pak. Beda artinya. Iya. Beda artinya seperti itu. Nah, jadi Zulkarnain itu menerima wahyu, sehingga Imam Qurtubi yang berasal dari Cordoba itu mengatakan bahwa Siti Maryam, kemudian ibunda Nabi Musa itu nabi katanya, karena dapat wahyu. Ada beberapa ulama yang mendukung pendapat beliau, karena mayoritas ulama mengatakan ya bisa, namanya nabi itu semua laki-laki, daya ayat Quran oge seperti itu. Ya saya mah lebih ikutan kanu mayoritas gitu ya, bahwa nabi itu harus laki-laki. Ya, tapi ya Imam Qurtubi itu levelnya imam, Pak, di dalam ilmu tafsir itu. Gitu ya. Ya saya nggak bisa ngebantah pendapat Imam Qurtubi. Saya cuma bisa mengatakan ya saya setujunya dengan yang mengatakan bahwa para nabi itu laki-laki. Ya, nggak ada nabi perempuan. Nah, kenapa nama-nama ini yang oleh para ulama atau sebagian ulama dinyatakan nabi nggak masuk dalam 25 daftar 25? Karena tidak memenuhi syarat kedua, Pak. Apa syarat kedua? Dalam Quran itu sendiri disebut sebagai nabi atau dibariskan bersama para nabi. Ya. Jadi syarat masuk daftar 25 itu satu, namanya disebut Quran. Kedua, nama itu oleh Quran disebut nabi atau disebutkan dalam reng-rengan para nabi. Baru boleh disebut nabi. Kalau cuma disebut namanya dalam Quran, belum bisa disebut nabi. Kalau cuma disebut nabi dalam Quran tapi nggak disebut namanya, nggak bisa disebut nabi. Nggak bisa dimasukkan ke dalam daftar 25 nabi. Itu Pak maksudnya 25 nabi dan rasul. Ya, yang selalu diulang-ulang oleh kita dari SD, ada 25 nabi dan rasul, ada 25 nabi dan rasul. Itu maksudnya, Pak. Nama-nama itu disebut namanya dalam Quran, dan Quran menyebut nama-nama itu sebagai nabi dan rasul. Gitu, Pak ya. Itu syaratnya. Nah, dari 25 nabi itu, Pak, ada 6 atau 7 yang dijadikan nama surat. Siapa saja? 1. Nuh. Surat keberapa Nabi Nuh tuh? 70? 71, Pak ya. Terus kemudian Nabi siapa lagi, Pak? Nabi Muhammad, surat keberapa itu, Pak? 40? 47. Siapa lagi? Hud, surat berapa? 11. Siapa lagi? Yusuf, surat berapa? 12. Siapa lagi, Pak? Yunus, surat? Oh, ayat di dia. Surat 17. Surat 10. Siapa lagi, Pak? Ibrahim, surat 14.
Satu lagi Pak, cuma ini nggak tegas-tegas disebut namanya nih. Ya Pak? Imron, Pak ya. Itu mah paling itu. Iya. Surat 17, Pak. Surat 17. Al-Isra, emang ayat Nabi Al-Isra, Pak. Surat 17 surat apa, Pak? Ah, masa Al-Isra? Surat 17, Pak. Ya. Ya? Al-Kahfi mah 18, Pak. Al-Isra. Ali 17, Pak, 17. Ah, manya Al-Isra. Tah, eta. Jadi surat Al-Isra tuh punya dua nama, Pak. Yang saya tahu, Pak ya, mungkin ada nama yang lain wallahu alam. Yang saya tahu surat 17 tuh punya dua nama, Pak. Satu Al-Isra, dua Bani Israil. Itu ya. Bani Israil itu artinya keturunannya Israel. Israel itu adalah gelar untuk Nabi Yakub. Jadi di situ disebut Pak nama Nabi Yakub itu. Kalau boleh ya dimasukkan ke dalam 7 nama Nabi yang namanya disebut dalam Quran. Gitu tuh. Bani Israel, keturunannya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Ya. Jadi ada beberapa surat yang itu punya beberapa nama, Pak. Yang banyak nama kan Al-Fatihah, Pak. Ya, ada Ashabul Masani itu ya. 7 yang diulang-ulang kan Al-Fatihah itu ya, dan lain-lain lah. Induk Quran, Umul Quran, dan lain-lain seperti itu. Nah, surat Al-Isra itu punya sedikitnya 2 nama yang saya tahu, Pak. Al-Isra dan Bani Israil. Jadi ada 7 nama tuh, Pak. Yang namanya dijadikan nama surat. Dan ini perlu diperhatikan, Pak. Karena dijadikan nama surat berarti penting, Pak. Sangat penting. Nama, Pak, di dalam bahasa manusia itu ada jutaan nama itu. Baik nama orang, nama benda, atau nama apa, itu ada jutaan nama itu. Ya, benda aja ada jutaan, ya namanya ada jutaan. Tapi yang dijadikan nama surat cuma 114, Pak. Ya, atau lebih dikit karena ada yang double-double. Itu kan pasti penting, Pak. Dipilih dari jutaan nama, kemudian terpilih itu. Itu berarti penting. Dan di antara yang jadi nama-nama surat itu 7 nama Nabi tadi. Nah, salah satu hikmahnya sebagaimana pernah kita nama Nabi ini juga penting, Pak. Nabi Yunus, kenapa dijadikan nama surat? Nabi Yusuf, gitu. Nabi Ibrahim, Pak ya. Kemudian Nabi siapa lagi, Pak? Nabi Muhammad SAW, Nabi Hud, kemudian Nabi Nuh, Nabi Yakub. Kenapa nama-nama ini dijadikan nama surat? Oh, berarti sangat penting nih, pelajari gitu tuh. Pelajari. Ya, terutama yang terjun ke bidang sejarah, gitu ya, harus didalami itu. Ya. Kalau bapak-bapak mungkin bisa mendalami Al-Maidah, Pak. Artinya apa, Pak? Hidangan, Pak. Wah, bab ini makan semuanya seneng, Pak. Wah, gitu ya, tuangan. Itu nama Al-Maidah sampai jadi nama surat berarti penting, Pak. Harus ada umat Islam yang secara serius mempelajari bab hidangan, Pak. Sehingga jadi yang paling ahli dalam bab itu. Siapapun yang bertanya urusan hidangan harusnya ke orang Islam. Al-Maidah itu. Jangan cuma jadi ya chef, jangan cuma jadi nama rumah makan Al-Maidah itu gitu ya. Ya harusnya didalami oleh umat Islam itu. Harus jadi ilmu gitu tuh yang namanya Al-Maidah. Jadi ilmu. Itu, Pak ya. Nah, ini, Pak, orang-orang yang mendapat nikmat itu golongan pertama adalah para nabi. Cuma jadi nabi mah nggak mungkin. Ya, Pak ya? Nggak mungkin. Kita mempelajari biografi para nabi untuk mengikuti jalan hidupnya, tapi nggak akan bisa 100%. Tidak ada sahabat nabi yang nyontoh nabi 100%, nggak ada, Bro. Nggak ada.
Gitu. Nggak ada. Gitu. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengikuti Nabi 100%, nggak ada. Nggak ada. Dalam berbagai bidang itu bertingkat-tingkat sahabat itu. Dalam masalah sholat, ada sahabat yang paling nyontohkan Nabi, ada yang minimal nyontohkan Nabi. Nah, gitu ya. Seperti orang Arab Baduy datang ke masjid, kemudian nanya apa itu rukun Islam, udah gitu kemudian pergi, wahai Muhammad, kalau gitu mas saya cuma akan menjalankan yang wajib aja lah, mau sunat-sunat. Kata Nabi, kalau dia jujur masuk surga. Jadi ngamalkan yang wajib aja Pak udah dijamin masuk surga Pak. Apalagi kalau kita ngamalin yang sunat-sunat, amal luhur Pak, surgana Pak. Jadi mengamalkan yang wajib saja jangan dibilang rugi Pak, karena balasannya surga. Gitu Pak ya. Kan ada definisi baru tentang sunnah ya sekarang itu Pak ya. Mengamalkan sunnah berpahala, meninggalkan yang sunnah itu rugi. Ini tidak dikenal oleh ulama-ulama zaman dulu definisi ini Pak. Ulama zaman dulu mendefinisikan yang sunnah itu kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan tidak dosa. Gitu. Ini definisi ulama zaman dulu. Ya zaman sekarang juga sama definisinya itu. Dan itu Pak hasil mikir Pak, definisi itu. Karena ini bab hukum. Bab hukum itu harus terang dan jelas gitu Pak. Ya harus pasti gitu Pak. Bab hukum itu nggak bisa kesini berlaku, kesana nggak berlaku, itu nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa gitu bab hukum itu. Nah, ya, contoh lah gitu ya. Bapak-bapak ada yang nanya, apa sih hukumnya ngecas di misalnya HP di masjid? Kalau bapak-bapak bilang haram karena uang masjid itu bukan digunakan untuk ngecas HP untuk ibadah, maka bapak-bapak masuk ke dalam masjid, maca Quran, pakai lampu masjid, itu harus haram juga Pak. Bapak-bapak kerja bakti, ya, kemudian tangan pada kotor, lalu masuk masjid cuci tangan harus haram juga Pak. Gitu tuh. Kenapa? Karena tadi alasannya adalah uang masjid itu dipakai untuk beli lampu, beli listrik, itu hanya untuk ibadah. Jadi hal-hal lain nggak boleh. Maka yang itu berlaku untuk semua gitu Pak. Dalam hukum itu seperti itu Pak. Dalam hukum itu seperti itu. Makanya sampai sekarang masalah rokok itu diperdebatkan. Kenapa? Karena memang di Quran, di hadisnya nggak ada Pak firman Allah sesungguhnya rokok itu haram, nggak ada. Gitu ya. Dalam hadis janganlah kalian merokok, nggak ada. Gitu. Sehingga para ulama beda pendapat masalah itu. Nah, tergantung nanti alasannya. Itu pasti kias itu, pasti kias itu. Ya. Pendapat apapun, mangga asal konsisten gitu Pak. Makanya perlu jeli mencari alasan. Ketika misalnya kita yang nggak senang rokok misalnya gitu Pak ya, mengharamkan rokok, hati-hati alasannya jangan karena itu merusak kesehatan. Gitu. Ya. Alasannya jangan itu Pak. Kenapa? Karena kalau alasannya merusak kesehatan, maka semua yang merusak kesehatan harus haram. Gitu Pak. Rumitnya fikih itu kayak gitu Pak. Jadi satu alasan untuk satu perkara itu berlaku untuk semua perkara. Berlaku untuk semua perkara. Kalau kita mengharamkan rokok karena merusak kesehatan, maka semua yang merusak kesehatan harus haram Pak. Gitu tuh. Asap knalpot Pak, itu merusak kesehatan nggak? Harus jadi haram Pak. Gula merusak kesehatan nggak Pak? Merusak kesehatan Pak. Harus haram juga Pak. Karbohidrat Pak, merusak kesehatan nggak Pak? Kalau banyak. Merusak Pak. Ya sama rokok juga kalau banyak. Kan ya, kalau ngerokok sakenyot kan kena naon. Betul nggak? Iya, kopi Pak, merusak nggak? Kalau banyak merusak Pak. Itu tuh kanu jantung. Tuh ya. Nah, itu rumitnya fikih Pak. Karena itu para ahli fikih harus jeli memutuskan alasan diharamkan atau diwajibkan itu apa. Kalau alasannya udah cek Nabi gitu mah bebas, ya mah gampang Pak. Kalau jelas gitu Pak dalilnya Pak ya, Qurannya jelas, hadisnya jelas, ya mah gampang udah cek Nabi haram gitu ya, udah itu beres Pak. Tapi kalau di Nabi teu aya ieu mah Pak gitu ya. Iya, di Nabi teu aya, di Quran teu aya. Nah, ini perlu jeli ahli fikih itu. Sorry dulu Pak, ulama-ulama berkumpul membahas masalah rokok di Masjidil Haram gitu Pak ya. Apakah itu
membatalkan prosesi haji atau tidak, karena rokok itu harum. Seungit Pak lamun tacan dihurungkeun mah Pak. Tapi kalau udah dihurungkeun, buat saya yang nggak suka rokok Pak, itu bau Pak. Tapi kalau belum dihurungkeun, diciumnya emang harum. Sehingga dibahas, ini boleh nggak bawa rokok dalam prosesi haji? Karena memakai wewangian itu nggak boleh. Gitu tuh. Lalu sebagian ulama akan memutuskan bahwa membawa rokok dalam prosesi haji itu nggak boleh karena punya unsur wewangian. Tadinya udah mau diharamkan Pak, bawa rokok ketika prosesi haji. Tapi nggak jadi. Kenapa? Kalau ini diharamkan karena mengandung unsur wewangian, maka nanti akan ada pihak yang mengatakan merokok ketika sholat Jumat sunnah. Kenapa? Karena sengit, dan Jumatan itu sunnah pakai sesengitan. Gitu ya. Jadi marah rokok kena gitu tuh. Akhirnya nggak jadi itu, diputuskan bahwa rokok dalam proses haji itu haram. Gitu ya. Jadi rumitnya fikih itu gitu Pak. Kita memutuskan ini haram karena satu alasan itu berlaku untuk semuanya. Imam Malik ditanya, yang nanya ini Intel Pak, Intel pemerintah, bukan Intel Pentium. Ya, Intel pemerintah Bani Abbas nanya, Imam, kalau seseorang menjatuhkan talak karena dipaksa, apakah talaknya berlaku atau tidak? Imam Malik cerdas Pak, tahu ini arahnya kemana. Arahnya kemana tahu Pak. Tetapi sebagai ahli ilmu, beliau harus menerangkan kebenaran. Maka beliau menjawab sesuai dengan kebenaran yang ada. Jawabannya apa? Tidak jatuh talaknya, karena dipaksa. Langsung Pak diborgo, digelandang Pak, diinterogasi, ditelanjangi, diarah keliling Madinah Pak. Pertanyaannya apa? Apa hukumnya talak yang dijatuhkan karena dipaksa? Teu nyambung Pak, urusan nikah nabet digelandang, nabet ditelanjangi, kenapa diarak keliling kota Madinah? Apa alasannya? Alasannya ada pada alasan Imam Malik, yaitu kata dipaksa. Ketika Imam Malik mengatakan talak yang dipaksa itu tidak berlaku, kata dipaksa itu berlaku untuk semua hal Pak. Jadi semua hal yang dipaksa itu nggak berlaku. Itu dalam fikih itu kayak gitu Pak. Maka digelandang, kenapa? Karena itu punya konsekuensi politik. Ibnu Abbas menjadi pemimpin di dunia Islam lewat kudeta, menjatuhkan Bani Umayyah. Dan baiat itu kalau sekarang apa ya? Kontrak politik gitu Pak ya. Baiat rakyat kepada Bani Abbas itu dipaksa oleh Bani Abbas, kalau nggak dipancung. Artinya baiat rakyat kepada Bani Abbas itu tidak sah. Karena Bani Abbas dibayatnya tidak sah, berarti Bani Abbas itu kekuasaannya tidak sah. Dan memberontak terhadap Bani Abbas berarti hukumnya halal. Gitu Pak. Logikanya itu. Berarti memberontak terhadap Bani Abbasiyah halal. Berarti Imam Malik ini mendukung pemberontakan. Tewak. Gitu fikihnya Pak. Makanya kita nggak bisa ikut-ikutan copy paste poster orang di WA, di Facebook Pak, untuk urusan hukum Pak. Kenapa? Itu kemana-mana Pak. Apalagi ketika kita mengharamkan sesuatu yang halal, sebagian ulama mengatakan murtad. Menghalalkan yang haram, murtad. Mengharamkan yang halal, murtad. Karena itu harus hati-hati kita Pak bab halal haram. Kalau bapak-bapak membagikan poster berupa wejangan, nasihat, manggalah itu Pak. Tapi kalau berkaitan dengan hukum, bapak-bapak harus yakin dulu, ini yang ngeluarin siapa? Kalau berkaitan dengan hukum Pak, ini boleh, ini nggak boleh. Misal yang terbaru Pak, hukum tahun baruan, misal itu Pak ya. Nanti dulu, ini poster dari mana ya? Ya? Kalau dari PBNU, PP Muhammadiyah atau pimpinan pusat Persis, itu insya Allah bisa diandalkan. Mangga Bapak share posternya. Tapi kalau dari Ustadz KW, nama Ustadz KW itu Ustadz Eko Pak. Saya Pak yang ngepost masalah hukum, jangan di-share Pak. Jangan di-share Pak. Kalau yang nggak jelas itu jangan di-share. Bukan ahli Pak ya. Kemudian membuat kesimpulan hukum, jangan di-share. Jadi bapak-bapak share urusan hukum itu dari yang punya wewenang.
Coba ya. Jadi harus hati-hati itu Pak urusan hukum. Karena sebagian ulama itu keras pada dalam masalah hukum itu. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram, mengharamkan yang halal itu murtad. Sebagian, ya nggak semua. Sebagian itu nggak akan mengerti. Maka hati-hati dalam urusan hukum Pak. Kalau kita nggak tahu urusan hukum, ada apa? Mungkin gitu ya Pak. Mungkin ku abdi taraskeun deui kanu ahlina gitu ya Pak. Urusan hukum Pak. Hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Nah, makanya saya nggak pernah ngebagiin, walaupun saya nggak pernah tahun baruan Pak, nggak pernah pesta-pesta tahun baru, nggak pernah ngeledakin bom, nggak pernah bakar-bakar jagung, tapi saya nahan diri untuk mengatakan bahwa itu haram gitu Pak. Saya nahan diri gitu Pak. Kenapa? Saya belum tahu secara jelas itu runtutan dalilnya gimana itu jadi haram itu Pak. Karena ketika ini di pikiran saya Pak ya, ketika misalnya saya mengatakan merayakan tahun baru itu haram karena termasuk mengikuti tradisi orang zaman dulu, nah ya, maka saya pakai kalender Masehi juga harus haram Pak. Kenapa? Kalender Masehi itu dibuat atas pesanan Paus Pak ya, kepada salah seorang pasturnya untuk membuat kalender berdasarkan tahun kelahiran Yesus. Gitu Pak. Maka dibuatlah kalender Masehi yang tahun satunya itu tahun kelahiran Yesus. Jadi kalender Masehi dari 1 Januari sampai 31 Desember itu punya unsur keagamaan. Kita pakai kalender Masehi, kita itu ikut agama Kristen, Pak. Nah, kalau tahun baruan dalil haramnya itu karena mengikuti tradisi orang dulu, maka pakai kalender Masehi juga harus haram, Pak. Gitu tuh. Silakan Pak baca Pak sejarah lahirnya kalender Masehi. Itu Pak dibuat kalender Masehi tahun satunya itu tahun kelahiran Yesus itu karena pesanan Paus Pak. Itu tuh agar dibuatkan kalender untuk memperingati kelahiran Yesus. Jadi Pak jadi saya nggak berani Pak pasang poster kayak gitu. Nanti ada yang ngedebat. Ongkoh, senang gitunya tahun baruan temenang. Tapi diberi jadwal khutbah Jumat pakai kalender Masehi. Tuh ayo urusan piduiteun mah pakai kene geuningan. Nantinya gitu Pak saya Pak. Itu ya. Kenapa saya misalnya nggak berani mengharamkan kalender Masehi? Ada piduiteun kene ya tahun baruan mah manehna tarang ngiluan. Nanti ngomongnya ke saya gitu Pak. Itu ya. Nu teu piduiteun mah diharamkeun, nu piduiteun mah teu diharamkeun. Gitu Pak. Rumit tuh Pak, rumit pas betul Pak. Mantap mending kene serahkanlah pada ahlinya gitu ya Pak ya. Tetap saya nggak mau Pak ngomong fikih di sini dalam konteks saya sebagai ahli gitu. Cuma saya di sini bicaranya sebagai orang yang liar juga dalam masalah fikih gitu Pak. Wah lamun kanu kieu saya bisa bahaya ya gitu tuh. Pinarakaan saya lamun bilang yang seperti ini nih gitu tuh. Karena saya bukan ahlinya. Makanya saya nahan diri Pak tidak memposting poster oh ini halal ini haram, saya menahan diri gitu biar yang ahlinya aja yang memposting gitu Pak ya. Jadi kalau dari lembaga-lembaga yang otoritatif saya pakai itu Pak, tapi saya pakai untuk pribadi biar lembaga-lembaga itu sendiri yang nanti menyebarkannya, punya tanggung jawab kan mereka ini Pak ya. Kalau saya bukan bidangnya gitu di bidang itu ya. Iya, saya nggak menyalahkan yang mengatakan oh boleh tahun baruan, oh nggak boleh tahun baruan. Saya nggak punya kapasitas menyalahkan itu Pak ya, nggak punya kapasitas untuk itu. Cuma saya mah milih tarang ngiringan gitu Pak, gitu ya, milih tarang ngiringan gitu Pak, tarang ngiringan. Tapi nggak ikut-ikutan juga gitu bagi-bagi poster tadi itu. Gitu maksud apanya? Itu Pak, jam berapa ini? Ini udah 5.45 Pak. Ya pokoknya Pak, pelajari biografi para nabi, ikuti jalan hidupnya walaupun nggak bisa 100%. Ikuti, pelajari biografi para siddiqin. Siapa siddiqin? Salah satu contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Pelajari biografi Abu Bakar As-Siddiq sebagai kelompok siddiqin, kemudian ya 50% juga udah lumayan, ikuti. Kalau kita mau jadi orang siddiq. Kalau Pak Sodik udah jadi. Ya Pak Sodik mah udah jadi itu. Kalau kita ingin jadi
syuhada, maka pelajari biografi para syuhada. Siapa para syuhada? Pak Syuhada Bakri, gitu ya, Syuhada Bahri. Syuhada itu kalau kata tafsir Hozin, jadi kalau para sidik itu Abu Bakar, kalau syuhada itu Umar, Utsman, Ali. Contohnya, ya, contohnya Umar, Utsman, Ali. Contoh syuhada. Pelajari, silakan ikuti kalau mau jadi syuhada. Solihin, siapa solihin? Gak pakai GP, ya. Solihin itu kalau kata tafsir Hozin semua sahabat. Gitu, semua sahabat. Kalau kita pengen jadi di level terendah, ya kita pelajarilah biografi sahabat. Kemudian kita ikuti jalan hidupnya, walaupun nggak bisa 100%, 50% juga ya lumayan lah gitu, Pak. Supaya kalau kita pengen ideal bisa berat teuing, Pak, nanti kitanya stres gitu ya, 50%, 60% lumayan daripada lumayan. Ya. Nah, insya Allah berdasarkan basis ini, Pak, nanti kita akan pelajari di episode berikutnya tokoh-tokoh yang sepertinya gak akan ada lagi tokoh Nabi, Pak, ya, karena kita akan pelajari mulai dari periode Harun ar-Rasyid. Jadi tokoh-tokoh yang masuk ke dalam bingkai siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kita akan pelajari tadi Abdurrahman Ad-Dakhil, pendiri Emirat Umayyah di Andalus. Kita akan pelajari Sholih Al-Murri, ya, sebagai seorang sholihin di kota Kufah. Kemudian kita akan pelajari tentang Nuh Al-Jami, pemalsu hadis. Ya, pemalsu hadis, hoax, ya, dalam masalah hadis. Nanti kita pelajari kenapa orang memasukkan hadis secara sejarahnya aja gitu, Pak, ya, bukan dalam bingkai ilmu fikih atau hadis. Kemudian kita akan pelajari Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, yang tadi lupa atau buku-bukunya terbakar sehingga hadisnya jadi lemah. Itu, Pak, ya, Abdullah bin Lahiyah. Kita juga nanti bisa pelajari yang namanya Ibnu Syarik, ya, Syarik bin Abdullah, qadhi kota Basrah, yang dikasih makan siang oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sehingga rada belok nantinya gitu, ya. Kemudian kita juga akan mempelajari Lais bin Sa'ad, seorang ahli fikih yang katanya punya mazhab sendiri yaitu mazhab Lais, cuma mazhabnya mati karena nggak punya murid yang pintar. Gitu. Ini kita akan pelajari pentingnya murid yang cerdas. Gitu tuh. Karena tanpa murid yang cerdas, guru itu rugi, Pak. Gak diterusin ilmunya. Gitu, Pak, ya. Kita pelajari Hamad bin Abu Hanifah. Hamad putranya Abu Hanifah yang juga jadi ahli fikih. Gitu tuh. Hamad bin Abu Hanifah. Hamad bin Zaid, ahli fikih yang lain. Ya, Hamad bin Zaid, ahli hadis. Ya, Hamad bin Zaid ini. Kemudian Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah meninggal tahun 180 pada zaman Harun ar-Rasyid, gitu tuh. Dan tokoh-tokoh yang lain, Pak. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas kenapa zaman Harun ar-Rasyid itu zaman keemasan material Islam. Karena memang ternyata di zaman Harun ar-Rasyid itu banyak sekali tokoh, baik di bidang ilmu agama, di bidang ilmu dunia. Kalau mau dipisah sebenarnya nggak terpisah, ya. Ternyata tumpah ruah pada zamannya Harun ar-Rasyid. Itu saja, Pak, pertemuan kali ini. Mohon maaf kepanjangan, udah 5.50. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.